Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, bertemu kembali sore hari ini bersama Ustazah Neti. Kalau kemarin kita sudah belajar sirah, hari ini kita belajar apa? Ya, Sakofah Islam. Sebenarnya untuk Sakofah Islam kali ini kita mengingat-ingat ya apa yang sudah pernah Ustazah sampaikan kepada kalian tentang apa? Keterikatan terhadap hukum syara. Ada yang tahu apa itu hukum syara? Iya, hukum syara adalah kitabus syari. Kitab itu seruan. Asyari itu adalah pembuat hukum ya, yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Jadi seruan pembuat hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Siapakah asyari itu? Siapakah yang membuat hukum itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu menciptakan kita, tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga mengatur. Mengapa Allah itu disebut sang pembuat hukum? Tadi, karena ketika Allah menciptakan manusia sekaligus memberikan aturannya. Mau bukti? Coba sekarang kalian pegang dadanya, atau nadinya di sini. Berdetak kan ya? Ya, dek 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 begitu. Kalian bisa nggak menghentikannya? Nggak bisa ya, meskipun sudah kita marahin itu, wahai jantung berhenti gitu ya, tapi dia tidak mau berhenti berdetak. Ya, siapa yang kemudian mendetakkan jantung manusia setiap saat? Ya, hanya Allah saja. Kemudian kalau kita makan nih ya, makan apapun yang kita makan, apapun yang masuk ke mulut kita telan itu langsung gitu ya. Nah, kita tahu nggak yang ada di dalam ini bagaimana? Kita bisa nggak mencegahnya? Oh, jangan kesini saja misalnya. Nggak bisa. Meskipun nanti ya kalian kalau mungkin dalam pelajaran sains akan mempelajari pencernaan kita itu seperti apa, ada organ-organ apa saja, bagaimana prosesnya, begitu kan? Tapi semuanya di luar kendali kita. Manusia nggak bisa mengendalikannya. Manusia nggak bisa nyetel waktunya kita pengen berhenti dulu, nggak bisa gitu ya. Tapi semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Atau kalau kemudian kita melihat perputaran matahari ya, pagi terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, begitu terus gitu ya. Begitu terus. Siapa yang kemudian bisa memerintahkan matahari itu untuk berhenti terbit? Atau enggak enak terbitnya kok dari timur ke barat terus gitu ya. Coba sekali-kali dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Enggak bisa. Gitu kan? Siapa yang mengatur itu semuanya? Hanya Allah saja. Nah, untuk diri kita ya, manusia pribadi, kemudian alam semesta, Allah mengaturnya, apalagi untuk perbuatan kita ya. Meskipun Allah memberikan kita akal, tetapi akal kita untuk memahami aturan-aturan Allah yang ada di dalam empat sumber hukum Allah, 4 sumber hukum syara. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, insya Allah kalian semuanya sudah
menghafal Al-Quran, bahkan mungkin sampai ada yang juz 29, juz 28 begitu ya, atau mungkin ada yang lebih banyak lagi sudah menghafal Al-Quran, bahkan bisa membacanya, sudah ada yang sampai berapa juz, 10 juz misalnya membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang sampai khatam gitu kan. Nah ternyata sumber hukum syara yang pertama itu adalah Al-Quran ya, meskipun kalau kemudian kita lihat Al-Quran itu berisi hukum-hukum secara umum. Nah rinciannya ada di dalam hadis. Contoh kecilnya saja misalnya tentang sholat ya, kalau di dalam Al-Quran hanya berisi tentang kewajiban sholat itu saja, tetapi bagaimana tata caranya, sholat subuh harus berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, itu ada di hadis penjelasannya. Jadi kita semalam suntuk pun mencari di dalam Al-Quran, nggak ada, nggak ketemu gitu kan. Nah ini, jadi Al-Quran itu berisi garis-garis besarnya saja, atau hukum-hukum secara umum gitu. Nah di dalam Al-Quran juga setiap hukum tidak selalu menggunakan kata yang jahr. Jahr itu apa? Jelas gitu ya. Misalnya kalau kemudian kita cari gitu ya, kalau sholat ya menggunakan kata wajib gitu ya, maka semua kewajiban itu harus menggunakan kata wajib. Enggak begitu. Atau kalau yang sunnah semuanya menggunakan kata mandub, sunnah, enggak juga gitu ya. Tetapi nanti di situ ada indikasi atau penunjukannya gitu. Jadi misalnya ya, misalnya kalau kemudian kita berbicara pakaian bagi perempuan, insya Allah kemarin di semester pertama kita sudah bahas juga ya di Sakofah ya, jilbab itu yang seperti apa dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah di situ kalau kemudian kita terjemahkan ya, terjemahkan, kita buka gitu ya, kita buka terjemah Al-Quran, maka di situ hanya disampaikan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu hendaklah mereka mengenakan jilbabnya. Nah kalau hendaklah itu kan seolah-olah nggak wajib gitu ya, seolah-olah nggak wajib ya. Itu hanya anjuran saja. Tetapi ternyata kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arabnya, ada indikasi, ada penunjukan yang menunjukkan bahwa menggunakan jilbab itu adalah kewajiban itu. Nah begitu juga kalau kita tidak menjumpai gitu ya satu hukum di dalam Al-Quran, bukan berarti di dalam Al-Quran itu tidak ada hukumnya, tetapi itu bisa digali dengan cara berijtihad ya. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu mengerahkan segala daya pikir kita untuk menggali hukum-hukum dari hukum-hukum umum yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti suatu saat akan kita bahas lebih detail ya, ijtihad itu seperti apa. Yang jelas kalau kita mau berijtihad, kita harus paham Al-Quran, bahasa Arabnya, tafsirnya gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu fakta, perbuatan, atau kemudian yang ingin kita cari hukumnya. Itu syarat ijtihad. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, yang kedua itu adalah hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Secara isinya memang itu Rasulullah langsung yang menyampaikan gitu ya, secara bahasanya gitu ya, bahasanya menggunakan bahasa apa itu Rasulullah, tapi kontennya atau isinya atau hukum-hukum yang ada di dalam hadis itu berasal dari Allah. Nah ada juga banyak jenis-jenis hadis itu, nanti dilihat dari isinya, kemudian dilihat dari perawinya, sahih tidaknya. Nah itu banyak sekali. Maka kalian harus berhati-hati, tidak bisa kita menggunakan sembarang hadis sebagai dalil ya. Misalnya untuk masalah akidah hanya bisa menggunakan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu apa?
hadis yang diriwayatkan paling tidak ada 40 orang yang meriwayatkannya. Ya, kalau sementara masalah-masalah syariat, masalah-masalah hukum perbuatan kita, boleh kita menggunakan hadis ahad. Ahad itu satu, berarti hadis itu hanya dirawikan atau diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya, begitu juga kalau kemudian kita nanti tahu ya ada hadis doif, ya, maka ada kalanya tidak boleh menggunakan hadis doif itu sebagai hujah. Apa itu hadis doif? Hadis yang lemah. Ya, demikian juga hati-hati kalau kita menemukan di dalam bacaan atau di dalam buku-buku apapun itu, kita harus ngecek dan recheck hadis ini benar atau hadis palsu. Ternyata ada hadis palsu itu, yang itu tidak diriwayatkan oleh seorang perawi pun, itu tidak berasal dari Rasulullah, tapi diada-adakan. Nah, hati-hati. Misalnya tentang apa? Nah, ada yang menyampaikan suara wanita itu adalah aurat. Nah, itu seolah-olah hadis, tapi sebenarnya itu bukan hadis, tetapi itu hanya perkataan seorang ulama yang ingin menasehati agar para perempuan-perempuan itu tidak berbicara dengan lemah lembut, tidak kemudian mengumbar suaranya untuk nyanyi-nyanyi di tempat umum, seperti itu. Ya, nah, sudah dua ya sumber hukum di dalam Islam yang kita pelajari hari ini. Ada Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga adalah ijma sahabat. Ijma itu berarti kesepakatan. Nah, di sini tidak sembarang ijma, tidak sembarang kesepakatan. Misalnya Ustazah Neti sama Ustazah Desi sama Ustazah Eni sama Bu Umi bersepakat jadi ijma, tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena ijma yang bisa dijadikan sumber hukum itu hanya ijma sahabat saja. Mengapa demikian? Ya, karena para sahabat itu hidup bersama Rasulullah. Mereka menyertai Rasulullah, mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Mereka mendengar secara langsung, mereka mempelajari secara langsung, dan mereka melaksanakannya di hadapan Rasulullah. Tidak mungkin para sahabat itu bersepakat dalam keburukan, karena para sahabat itu dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, termasuk diamnya para sahabat ketika kemudian ada satu perbuatan gitu ya yang dilakukan oleh sahabat yang lain. Nah, ini termasuk ijma sahabat. Ya, oke. Terakhir, sumber hukum syara itu adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menganalogkan, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lainnya. Ya, tidak kemudian langsung serta-merta kita membandingkan gitu ya, tetapi qiyas itu yang bisa dipakai adalah qiyas syar'iyah, bukan qiyas manfaat. Qiyas syar'iyah itu yang bagaimana? Yang ada nas yang menunjukkannya. Jadi kalau ada sebuah perbuatan manusia yang kemudian di situ belum ada hukumnya, ya, maka kemudian dilihat ada tidak dalil yang mirip dengan peristiwa itu. Maka kalau ada dalil yang mirip dengan peristiwa itu, maka bisa dikiaskan. Tidak bisa kemudian hanya diambil dari sisi manfaatnya saja. Oke, anak-anak, itu ya 4 sumber hukum di dalam Islam. Nah, terakhir ya, Ustazah berpesan gitu ya, ketika kita sudah mempelajari tentang sumber hukum di dalam Islam, maka sebagai seorang muslim yang kita yakin Allah itu menciptakan sekaligus mengatur seluruh hidup kita, maka kita itu harus terikat dengan hukum syara sebagai konsekuensi dari keimanan kita. Maka sebelum kita beraktivitas harus mengetahui ini hukumnya apa, ya.
Kalau belum tahu hukumnya, ya jangan dilakukan. Gitu ya. Nah, supaya kalian itu mengetahui apakah perbuatan-perbuatan kita itu sudah sesuai dengan aturan Islam atau tidak, maka tidak ada jalan terbaik dan ini hanya jalan satu-satunya. Apa itu? Mengkaji Islam. Ya, jadi jangan lupa luangkan waktu kalian untuk belajar sakofah Islam, untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam, karena ini hukumnya adalah fardu ain bagi kita. Jangan sampai kalah ya dengan semangat kita menuntut ilmu-ilmu duniawi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji Islam yang lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.